Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Syukur teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, kita baca kitab Fadilah dulu. Karena apa? Dengan kita mengetahui fadilah, semangat dalam beramal meningkat. Kurangnya kita tahu fadilah, semangat amal pun menurun. Maka salah satu fadilah yang akan kita baca ini adalah fadilah menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kita tidak dapat memungkiri kesusahan yang terjadi, kesempitan hidup, sempitnya hati yang terjadi dalam kehidupan ini disebabkan dosa-dosa kita. Sebelum manusia berbuat satu kesalahan, satu dosa, hidupnya dulu enak di surga. Hidupnya di mana? Di surga. Oke, ke Adam alaihissalam. Di surga itu apa? Jibur-jibur mangan nganggur. Makan tinggal makan, ya. Minum tinggal minum, ya. Nggak ada ceritanya bingung buang kemana, sendawa sudah kosong lagi perutnya. Surga. Tapi ketika kakek kita melanggar satu larangan Allah, tatkala itu diturunkan ke dunia. Yang dulunya makan tinggal makan, sekarang makan usaha. Yang dulunya enggak takut kekenyangan, enggak bingung buang kemana, nah setelah makan kita sekarang bingung buang kemana lagi. Nah, usaha dulu, nanam dulu dan sebagainya. Setelah ditanam ya mau dipetik, mau dimasak lagi. Kemudian pelajaran kedua, setelah kayak kita tobat di dunia, diterima oleh Allah, kembali hidup dalam rahmat Allah, diridhai Allah, diampuni dosa-dosanya. Ketika itu hidup bahagia kembali di keluarga kecilnya. Karena apa? Beliau mengajarkan ketakwaan, mempraktekkan ketakwaan dalam kehidupan. Anak istrinya, ya, putra putrinya semua diajak taat kepada Allah. Maka melihat hal ini iblis nggak terima. Mulai membisikkan kepada salah satu putra Nabi Adam alaihissalam. Bisikan itu apa? Membisikkan bahwasanya aturan Allah, agama Allah itu memberatkan. Aturan Allah, agama Allah itu menjadikan kita sengsara. Yaitu apa? Ketika itu syariat Allah melarang menikahi saudara kembarnya. Jadi ibunda kita Hawa itu kalau melahirkan dua, satu putra, satu putri kembar. Syariat Allah ketika itu tidak boleh menikahi saudara kembarnya. Kalau menikah dengan saudara kakak atau adik yang tidak kembar, itu syariat Nabi Adam. Maka salah satu putra Nabi Adam ini nggak terima. Loh, gimana ini? Saudara saya cantik. Saudara kandung saya ini cantik. Kok suruh nikah sama yang jelek? Saya lah, menyusahkan saya ini syariat katanya. Aturan Allah ini menyusahkan saya. Ketika ada pikiran ketika itu mulai kesusahan menghantuinya, hatinya mulai sempit ketika memandang syariat ini sudah memberatkan. Kemudian yang dari bisikan anggapan menjadi keyakinan. Betul-betul yakin susah saya ikut aturan ini. Akhirnya apa? Sampai pada akhirnya dia tega membunuh saudaranya sendiri. Setelah membunuh saudaranya, ketika itu kesusahan tambah parah. Sampai akhirnya memutuskan diri misah dari kelompok orang-orang soleh. Misah dari ayahnya, dari kakaknya, dari saudara-saudaranya yang soleh-solehah, yang berpegang teguh dengan agama, memisah, melarikan diri. Kalau kiai saya katakan melari di bukit. Sehingga ketika sudah betul-betul pisah dari Nabi Adam, datang iblis yang kedua kalinya mengatakan, kamu tahu nggak, waktu korban dulu
korbannya si Habil itu dia sambar dengan apa? Dengan api. Lah itulah Tuhan. Akhirnya apa? Mulai saya itu menjadi menyembah selain Allah. Maka dari sini sebenarnya kesusahan-kesusahan yang ada dalam diri kita itu karena dosa-dosa kita sendiri. Karena dosa-dosa kita sendiri. Makanya dikasih kesusahan-kesusahan. Kalau sabar menggugurkan dosa. Kalau kita sabar itu menggugurkan dosa. Maka ambil pelajaran dari sini, kalau terjadi hati kita susah, masalah banyak, ya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, istighfar. Salah satu amalan yang menghapuskan dosa-dosa adalah berwudu. Berwudu, kita jarang tahu ya. Ternyata berwudu itu menghapuskan dosa-dosa. Wan Abillah As-Sunabihi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza tawaddoa al-abdu, apabila seorang hamba berwudu, famat madho kemudian berkumur-kumur, harajat maka akan keluar al-khotoya kesalahan-kesalahan dosa-dosa min fihi dari mulutnya. Faidah stangsara dan apabila dia istighfar menghirup air ke hidung mengeluarkan kembali, harajat akan keluar al-khotoya min anfihi, kesalahan-kesalahan dosa-dosa akan keluar dari hidungnya. Wa idza ghassala wajhahu, apabila dia membasuh wajahnya, harajat al-khotoya, dosa-dosa akan berguguran min wajhihi dari wajahnya. Hatta tahruja min tahti asfarihi ay asfari ainaihi, sehingga terjatuh juga, gugur juga dosa-dosa dari bawah bulu matanya. Faidah ghassala yadaihi, bila dia membasuh kedua tangannya, kharajat al-khotoya min yadaihi, akan berguguran dosa-dosa dari kedua tangannya. Hatta takhruja min tahti atfari yadaihi, sehingga keluar juga, gugur juga dosa dari bawah kulit kukunya. Bawah kukunya sampai gugur juga. Mungkin dosa gini ya. Nah, Faidah masa rasau, ketika dia mengusap kepalanya, kharajat al-khotoya min rasihi, akan gugur juga dosa dari kepalanya. Hatta takhruja min udhunaihi, sehingga keluar juga, gugur juga dosa dari kedua telinga. Faidah ghassala rijlaihi kharajat al-khotoya min rijlaihi. Begitu juga ketika membasuh kedua kakinya, akan berguguran dosa-dosa dari kedua kakinya. Hatta takhruja min tahti atfari rijlaihi, sehingga berguguran juga dosa dari bawah kuku kakinya. Maka namasyuhu ilal masjid wa sholatuhu nafilatan, kemudian jalannya ke masjid, sholatnya itu semua dihitung ibadah. Ini artinya apa? Ketika wudhu kita itu betul-betul kita perhatikan, kita sempurnakan, selesai wudhu itu sudah bersih dari dosa. Ya. Berapa banyak dosa mulut? Berwudhu gugur. Dosa hidung, ya, suka mencium wangi-wangi tetangganya. Wah, harumnya aneh. Wah, kata Pio. Bisa gugur juga. Wajahnya, matanya, nah ini Pio ini, anak muda kan. Lirik sana, lirik sini bisa gugur. Telinga, tangan, kaki. Artinya apa? Taubat pertama untuk kita itu memperhatikan betul sholat. Itu tobat pertama. Karena dengan sholat minimal 5 waktu, artinya 5 kali wudhu, itu sudah membersihkan dosa. Kalau kita nggak pernah sholat, numpuk dosanya, nggak pernah berkurang, nggak pernah dicicil ini. Menghapusnya itu nggak pernah ada cicilannya. Kalau nggak pernah sholat, makanya tobat pertama itu adalah sholat, dijaga betul. Wudunya disempurnakan dari rumah, berangkat ke masjid, 1 langkah sudah dihitung pahala, 1 langkah dihitung menggugurkan dosa. Sampai di masjid sholat khusyuk. Kemudian ketika sholatnya ini betul-betul khusyuk, ini akan menghalangi kita dari maksiat. Artinya apa? Tobat sesungguhnya akan terwujudkan. Kenapa? Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah dari perkara yang keji dan munkar.
Artinya apa? Dosa-dosa bisa berguguran, yang akan datang ada kekuatan meninggalkan maksiat. Jadi pertama perhatikan betul sholat. Setelah sholat diperhatikan betul, bertambah hari, tambah baik hubungan kita kepada Allah. Sedikit dosa kita, sedikit pula musibah yang mengenai kita. Maka ini perlu kita amalkan insyaallah ya. Karena saya memahami gugurnya dosa itu hanya dengan istighfar, banyak guguran dosa yang lain banyak. Termasuk diantaranya menjaga diri dari neraka adalah bersedekah. Ittaqinar walau bisi kita tamroh. Jagalah dirimu dari api neraka walau dengan sebutir kurma, secuil kurma, itu separuhnya itu. Separuh kurma disedekahkan bisa menghalangi kita dari api neraka. Apalagi sedekah yang 1 permen. Insyaallah yang lainnya. Kemudian sesuai dengan judul pengajian kita akan baca kitab Hayatus Sahabah. Ini karangan Hadraji Dawah yang kedua, Maulana Yusuf Al-Kandah. Dia meninggal tuh 1965. 1965 dia meninggal. Seorang ulama besar meninggal di Pakistan habis menghadiri istimewa kalau nggak salah. Jadi beliau sosok ulama yang menyatukan. Ulama berjuang dari segi tulisan juga kitab, dalam segi gerakan juga bergerak. Maka hidayah tercurah-curah ke seluruh. Salah satu kitabnya ini. Dan bab awalnya ini dibuka dengan bab dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dakwati ilallah, bab menerangkan, mengajak kepada Allah. Kaifa kanat ad-da'watu ila rasuli ilallah wa rasulihi ahabbu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati radhiyallahu anhum min kulli syai. Bagaimana mengajak kepada Allah dan Rasulnya ini menjadi suatu perkara yang sangat dicintai oleh Nabi dan para sahabatnya, melebihi segala perkara. Jadi hobinya, kesukaannya Nabi dan sahabat itu ngajak orang kepada Allah dan Rasul. Itu jadi hobi. Jadi dimanapun tempat mereka itu satu, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada Rasul. Itu Rasulullah dan para sahabat. Jadi ketika kita membahas dakwah, kita terkadang kalau kita katakan dakwah itu saja kita pahamnya huruf saja. Tidak, ini mana yang sempit. Dakwah itu semua ajakan, ya, ajakan kita kepada Allah dan Rasul. Bagaimanapun caranya, dakwah namanya. Maka kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak seorang Yahudi perempuan, ya, untuk mengajak dia masuk Islam dengan akhlaknya, ya, buta, tukang nyaci Nabi, disuapin tiap hari. Insyaallah. Setelah disuapin, kamu jangan ikut Muhammad ya, pendusta itu. Nah, balik lagi, besok datang lagi, suapin lagi. Enggak ngomong apa-apa, nyuapin terus. Buta masalahnya. Pas Nabi meninggal, maka Abu Bakar mendatangi putri beliau. Wahai Aisyah, apa amalan Rasulullah yang belum saya buat? Kebiasaan Rasulullah ini apa yang belum saya buat ini? Sudah kau buat semua ya ayah, tinggal satu. Apa itu? Menyuapi wanita buta Yahudi itu. Yang tukang nyaci Nabi. Oh ya, datanglah Abu Bakar ke sana. Disuapin nggak mau dia, ditampe. Kamu terlalu kasar katanya. Kamu bukan orang biasanya itu. Katakan siapa orang biasanya itu? Wahai nek, biasanya itu adalah kekasih saya, yaitu Nabi Muhammad. Dan dia sekarang sudah meninggal. Nangis akhirnya masuk Islam. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau begitu indah sehingga orang masuk Islam. Ada lagi wanita ini nakal, wanita nakal.
lewat depan rumah Rasulullah, Rasulullah sedang makan. Rasulullah kalau makan di bawah, seperti kita harus keluar. Kalau Nabi kok makan di bawah, loh saya ini Nabi yang hamba. Saya Nabi yang hamba, maka saya makan di bawah. Kok nggak tawar-tawar kali? Lah sini kalau mau makan, saya mau yang ada di mulut kamu. Dikasihkan mau. Kasih. Setelah makan dari makan yang sudah kena air liur Nabi, maka ketika itu hatinya nggak ingin berzina lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum dakwanya dengan Sayyidina Bilal. Jadi beliau tuh segala aspek tujuannya ngajak orang kepada Allah. Ya, tujuannya satu, ngajak orang kepada Allah. Masya Allah. Itu terlalu banyak, nanti banyak kisahnya di sini ya. Banyak sekali kisahnya di sini. Nah itu artinya apa? Sunnah pertama yang harus kita amalkan adalah hobi mengajak orang kepada Allah. Nah ini ya, hobi itu termasuk sunnah. Kita di kelas ngajar ya, ngajak orang kepada Allah, kepada Rasul, nanamkan benih-benih agama dalam hati. Kita di warung ngajak orang kepada Allah. Satu patah dua patah kata kita sampaikan kepada orang yang beli barang kita. Masya Allah. Kita di mana lagi? Kita jualan, nah keliling, nah ngampas ya di kuliahan, jual gorengan ya juga. Masya Allah. Semuanya ya, setiap ketemu orang siapapun dia, dimanapun tempatnya, kita ajak dia kepada Allah dan Rasul. Satu patah dua patah kata harus ada apa namanya yang kita sampaikan kepada dia. Salah ya? Nah, itu baru sunnah ya. Baru dapat sunnahnya Nabi yang pertama, hobi ngajak orang kepada Allah, bukan mengajak kepada golongan. Nah, ini digarisbawahi, bukan mengajak kepada golongan. Makanya dari situ Maulana Ilyas memberi 6 sifat. 6 sifat ini artinya apa? Di mana kita bisa mengajak ke orang ini dengan salah satu 6 sifat ini. Kalau dia belum mampu di sifat yang ke-6 misalnya, turun ke bawah, diajak ikhlas, apa tasawuf kita sampaikan gitu. Belum bisa juga kita ajak mengenai akhlak kaum muslimin. Belum mampu juga kita ajak mengenai taklim, mengenai zikir, mengenai sholat, mengenai akidah. Harus ada dari 6 ini yang masuk, yang dia terima itu. Nah ketika kita urut misalnya, atau ketika kita ngobrol sama orang, minimal dari 6 sifat ini ada yang dia terima. Terkadang kan orang anti, oh saya belum siap keluar, ya sudah taklim dulu. Kita tawarkan taklim, fadilah taklim, ya. Fadilah zikir kita sampaikan, senang ya. Alhamdulillah satu sifat masuk dalam diri. Oh ini orang ini sukanya, ini orangnya dermawan nih misalnya ya. Nah kita kan keuntungan dermawan, keuntungan ikramul muslimin sampaikan, sudah masuk. Sehingga indah, sehingga kapanpun kita keluar, kapanpun kita berjumpa orang, Masya Allah, ada misi kita dakwah di situ. Minimal salah satu sifat dari 6 sifat ada yang dia terima. Nah, ketika seperti itu model kita, insya Allah kita mudah diterima. Wa kaifa kanu harisina ala ayah tadiyan nas wa yadkhulu fi dinil Islam fi dinillah wa yangomisu fi rahmatillah. Dan bagaimana adanya sahabat itu sangat ingin, haris itu artinya rakus ya. Rakus, cuma rakusnya sahabat gak seperti kita. Kalau rakusnya kita ini agak ngeri ya. Kalau rakusnya sahabat ini apa? Ala ayah tadiyan nas, semua manusia dapat hidayah. Pengennya tuh semua dapat hidayah ya. Sehingga dimanapun tempat itu ya tadi ngajak orang kepada Allah dan Rasul. Karena pengennya tuh dapat hidayah semua. Wa yadkhuluna fi dinillah, dan semuanya ingin masuk agama Allah. Wa yangomisu fi rahmatillah, dan ingin semuanya ini mendapat rahmat Allah. Masya Allah. Indah apa enggak ini? Ini keinginan sahabat. Artinya apa? Sunnah pertama sudah tadi ya. Apa tadi? Hobi. Yang kedua, keinginan agar orang semua mendapat rahmat Allah. Ya.
Setiap ketemu orang tuh yang kita pikir satu, bagaimana bapak ini dapat rahmat Allah juga. Allah. Itu. Ketika ketemu orang tuh satu, bagaimana saya dan bapak dan semua orang ini dapat rahmat Allah juga. Sehingga kita berpikir bagaimana caranya. Nah itu tadi ya. Bagaimana caranya kami ini semua mendapat rahmat Allah. Kemudian wa kaifa kana sa'yuhum fi dzalika li isalil khalqi ilal haq, dan bagaimana kesemangatan mereka untuk menyampaikan seorang hamba kepada kebenaran, kepada Allah. Masya Allah. Jadi pikirannya ini bagaimana saya ajak dia sampai kepada Allah, sampai kepada ridho Allah. Itu udah yang ketiga. Bagaimana? Siap kita amalkan ya? Yang pertama, jadikan dakwah itu hobi. Dakwah itu hobi. Itu kalau Rasulullah dan sahabat. Dengan pengertian dakwah mengajak kepada Allah dan Rasul. Sehingga segala cara kita kerahkan untuk mengajak orang kepada Allah dan Rasul. Dimanapun kita berada. Kalau belum bisa, latihannya itulah yang disampaikan Bang Rizal. Itu caranya, latihannya. Cuman tujuannya setiap saat dan keadaan. Yang kedua, keinginan bagaimana semua orang mendapat rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, usaha bagaimana orang yang kita jumpai ini sampai kepada Allah. Ini tingkatan paling tinggi. Untuk pembukaan kitab Hayatus Sahabah seperti itu. Ini belum masuk dalamnya nih. Ini baru judul babnya dikit. Orang dakwah. Assalamualaikum. Ya boleh. Abang di motor Pak ya. Nah, boleh. Tinggal mau duduk tadi ya. Sekarang kita baca satu hadis. Hubbu da'wati wasaghabu fiha. Kecintaan dan kesemangatannya Nabi di dalam mengajak orang kepada Allah. Akhrajat Tabrani an Ibnu Abbas fi qaulihi ta'ala. Imam Tabrani telah mengeluarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masyaallah. Faminhum Sakiyu wa Sa'id, mengenai ayat faminhum, di antara mereka Sakiyun, ada yang celaka, wa Sa'id, dan ada yang beruntung. So, manusia terbagi dua. Ada yang celaka, ada yang beruntung. Celaka dalam arti neraka, beruntung dalam arti surga. Jadi sudah takdir Allah artinya ya. Sudah ditakdir Allah. Sebagian orang tuh ada yang di neraka, ada yang di surga. Wa nawi hadza minal Qur'an qol inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahrusu ayyub mina jami'an nas wa yubayi'uhu 'alal huda. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat semangat, sangat ingin semua orang itu beriman kepada Allah dan berbaiat atas Islam. Itu keinginan Rasulullah. Seperti keinginan kita kalau pas keluar tuh, pengennya semua orang ke masjid semua. Nah, kalau kas kita bayan misalnya, pengennya apa? Angkat tangan semua, berdiri semua. Itu keinginan. Nah, seperti itulah Rasulullah dahulu dakwah. Pengennya semua orang ini masuk Islam. Kemudian Fa'abarahullah ta'ala azza wa jal annahu la yu'minu illa man sabaqa lahu minallah as-sa'adah fi dzikril awal. Maka Allah mendinginkan hati Rasulullah, memberi kabar bahwasanya la yu'minu illa man sabaqa lahu minallah as-sa'adah. Orang itu tidak akan beriman kecuali mereka yang sudah ditulis nasibnya beruntung ketika di zaman azal. Allah. Sudah garing tulisan di perut ibunya ya, ketika dia usia 4 bulan sudah ditulis semuanya. Artinya apa? Ketika kita itu semangat perlu ingat takdir Allah. Sehingga apa? Kesemangatan kita nanti akan terimbang.
akan terimbang. Ketika semangat hati kita tidak percaya dengan takdir, nggak ada pendingin, nggak ingat. Akhirnya apa? Akhirnya nanti berujung kita banyak menghakimi orang. Berujung terlalu banyak kita menghakimi orang. Oh, ini marah. Dalam hati lain marah, ini kampung ahli neraka semua. Bayan nggak ada yang mau dengar. Itu kenapa? Kalau kita nggak ingat ini. Maka Tuma qala Allah azza wa jalla li nabihi la'allaka bakhi'un nafsaka illa yakunu mu'minin. Hampir saja engkau mencelakakan diri kamu wahai Muhammad, yang mana sangat penggebu-gebunya keinginan kamu agar semua orang itu beriman. Inna sanunazil alaihim minas sama ayatan, kalau saya mau akan saya turunkan dari langit satu tanda. Fadalat a'nukum, yang akan menjadi rendah, menjadi apa? Tunduk leher-leher mereka. Artinya apa? Kalau saya mau semua orang berislam semua, bisa. Saya kirimkan satu tanda kebesaran Allah, langsung semuanya beriman, bisa. Akan tapi takdir saya nggak begitu. Takdir saya tidak begitu. Ini kalau bicara masalah takdir ini masuk bab rukun iman yang ke-6. Ya. Kalau kiai saya sampaikan tuh, orang di dunia yang paling bahagia itu cuma 2. Satu orang gila, ya. Yang kedua orang yakin dengan takdir. Ya. Yang pertama orang gila, nggak mikir apa-apa, enjoy aja. Jalan nggak tahu arah ya nggak mikir, hujan ya nggak mikir, lapar apa yang ada dimakan, enjoy, senyum sendiri. Ini orang pertama. Yang kedua orang yang sangat bahagia di dunia itu orang yang sangat yakin dengan takdir. Sehingga apa? Ketika melihat sesuatu, ini sudah ditakdir Allah, ini yang terbaik. Sehingga apa? Ayem hatinya. Ayem. Jadi ini nih ayat yang untuk mendinginkan hati Nabi yang begitu menggebu-gebu. Nah, semangat dakwahnya itu menggelora, didinginkan dengan ayat ini. Bukan seperti kita. Udah dingin didinginkan lagi ya sudah. Jadi kalau pas kita keluar ngejos ingat ayat ini. Jangan pas lagi kalau ingat ini sudah takdir. Lagi tuh situ sudah takdir. Sudah. Akhirnya bergerak ujungnya. Pas kita gerak mendapat tantangan, ingat ayat ini. Baru pas penempatannya. Ketika Nabi betul-betul menggelora semangatnya dakwah, didinginkan dengan ini. Bukan ketika kita lagi hujan-hujan males kan, jalan satu kok, sudah takdir Allah. Seperti ini ya, Insya Allah. Kemudian Wahraja Ibnu Jarir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini banyak meriwayatkan, dan beliau ini kita harus tahu ya, ini apa namanya, sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Ulamanya sahabat beliau ya. Ulamanya sahabat. Beliau 15 tahun sudah menjadi penasihat raja. Ya, Sayyidina Umar tuh kalau dapat masalah tanyanya dengan dia. Tanyanya dengan dia, dengan Abdullah bin Abbas itu. Kita jangan kaget. Pendidikan Rasulullah dengan beliau itu Masya Allah. Sudah kecil tuh bahasanya tuh udah sangat istimewa itu Rasulullah mendidik. Padahal usia 8 tahunan. 8 tahunan itu usia beliau. Ketika satu saat beliau dibonceng Rasulullah. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang dibonceng Nabi. Apa nasihat Nabi? Ya gulam ihfadillah yahfad. Kayak anak kecil, bahasanya masih anak kecil. Ya gulam itu anak kecil. Kayak anak kecil, ihfadillah, jagalah Allah, nanti Allah jaga kamu. Jadi iman yakin itu sudah kecil itu. Ya, ihfadillah yahfadka. Hai anak kecil, jaga Allah, nanti Allah jaga kamu. Ini bahasa sangat tinggi nih, Pak. Sekarang kadang-kadang kita udah jenggot-jenggot ketika dikajikan tasawuf, wah belum tuh makan loh. Lah camano. Anak kecil lah tuh makan. Itu jenggot belum tuh makan lagi bahasa tasawuf. Ngaji tasawuf ngebleng ujungnya. Nah. Lagi tidak sholat lagi. Nah. Jagalah Allah, nanti Allah menjaga kamu. Itu nasihat Nabi padahal dia masih kecil.
Fadilah tajidu tujahaka. Jagalah Allah, nanti kamu akan menemukan Allah di depan kamu. Itu nasihat kata-kata ihsan semua itu. Menghadirkan perasaan bersama Allah di mana saja. Apa maksudnya jaga Allah? Yang pertama makna tertinggi ya, kita senantiasa mengingat Allah. Hati kita nggak pernah lupa Allah. Bahkan ya, kalau dalam bab zikir ya, kita lupa dengan Allah 1 menit itu sudah menjadikan Allah layak masukkan kita neraka, sudah layak. So, kenapa Pak Ustadz? Iya, orang Allah nggak pernah lupa kamu, kok kamu lupa Allah? Itu makanya kita tuh nggak bisa membanggakan amal untuk masuk surga tuh nggak bisa. Kita tetap berharap rahmat Allah. Ya, kita masuk surga tuh betul-betul dengan rahmat Allah. Oh saya nggak terima Pak Ustadz, kata si Rizky. Ya oke. Kamu hidup di dunia berapa tahun kata Allah? 70 tahun, insya Allah kan. Ya berarti kamu masuk surga 70 tahun aja. Kenapa? Kamu beramal paling mentok 70 tahun itu belum terpotong nakalnya dulu itu. Mulai betul-betul insaf ibadah terus itu berapa tahun kata Allah. Nah kalau masuk surga sebab amal ya sudah 70 tahun aja. Itu sudah ada kotingan kata Allah kan. Usia balik udah nggak saya hitung kata Allah kan. Nah, usia nakal kamu saya maafkan kan. Nah, 70 tahun. Nah, nggak bisa katanya. Nah, saya minta selamanya ya itu rahmat saya. Kalau selamanya itu berarti dengan rahmat saya. Rahmat Allah. Makanya kalau kita tuh sudah masuk bab zikir ya, bab hubungan hati dengan Allah, Masya Allah, nggak bisa kita marah-marah sama Allah. Nggak bisa kita mengatakan sholat sudah rajin tapi kok masih susah aja. Doa tiap malam belum terkabulkan juga. Lah kamu doa hatinya nggak ingat sama Allah? Ya, kita doa sama Allah cuman hatinya ingat masalah, iya apa enggak? Iya. Ya Allah, tapi hati itu yang diingat masalah bukan Allah. Bukan Allah. Nah kalau hatinya tuh betul-betul kepada Allah, ya Allah saya sudah selesai. Bahkan belum angkat tangan pun Allah sudah tahu. Makanya adab tertinggi menjaga Allah dengan cara tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah melupakan Allah. Seperti Imam Syafi'i itu loh, ya? Seperti Imam Syafi'i. Wa ma taqallabtu min naumin wa fi sinati illa wa dzikruka fin nafsi wan nafasi. Aku nggak bisa tidur malam ya Allah. Bolak-balik. Ya. Kenapa? Setiap nafas dan jiwaku ingat engkau. Seperti tiup pas kasmaran. Ngomoro. Ano tino teh. Rimo beda. Sama kayak kita kalau tagihan besok lah datang. Besok bayar utang. Duit belum ada. Telepon kawan tidak diangkat, tidak bisa tidur malam. Kalau Imam Syafi'i ingat Allah sampai nggak bisa tidur. Nah itu kamu jangan katakan Imam Syafi'i bukan wali, oh itu walinya wali ya Imam Syafi'i. Kalau setingkat Imam Syafi'i bukan wali, terus wali itu yang macam apa? Kalau setingkat Imam Syafi'i bukan wali, terus wali itu yang semacam apa? Yang keilmuannya diterima oleh Allah sampai saat ini. Dan apakah nggak ada yang benci sama beliau? Imam Syafi'i itu meninggalnya dipukul orang. Dan mazhab lainnya, ya, mazhab Abu Hanifah, ashab Hanafiyah yang ekstrim, beliau dipukul orang. Itu yang menyebabkan kematian beliau. Artinya apa? Seindah, sebaik, sealim, sewali-walinya Imam Syafi'i banyak yang nggak suka juga. Apalagi kita ya. Apalagi kita. Wali murid. Wali santri ya. Makanya kalau di Pakistan yang pernah IPB itu, makanya mazhab Syafi'i dan Hanafi itu sangat beda. Kebanyakan yang ambil dakwahnya Hanafi, Syafi'i enggak di sana itu. Kenapa? Ada peristiwa ini. Ya. Kalau kita tuh ingat-ingat masalah tuh ya nggak bisa akur gitu loh. Seperti itu. Kalau itu ingat-ingat masalah tuh nggak bisa akur. Cuman itulah sudah yang berlalu.
orang itu tuh manis hanya di depan kamu katanya. Kata Imam Syafi'i apa? Ya nggak apa-apa. Wah itu berbahaya itu Imam Syafi'i. Zakallah, yang berbahaya itu Allah. Kalau Allah yang mengkritik baru bahaya. Cuman kalau yang mengkritik itu sekelas kita ya, orang lemah seperti itu untuk apa kita takuti itu. Itu Imam Syafi'i ya. Jadi yang saya perhitungkan tuh kalau Allah nggak suka. Kalau selagi Allah tuh suka ya manusia tuh sama levelnya. Nah, itu Imam Syafi'i. Insyaallah. Jam berapa ini? Jam setengah. Nah, ini nggak akan selesai kalau itu sudah debat ini panjang. Nah, mungkin dari sini ada yang mau bertanya Pak? Nanti lanjut lagi bisa mungkin. Nah, yang masalah mukadimah tadi yang Iya. masalah penggugur dosa tadi, Ya. salah satunya yang wudhu. Nah, ini mungkin pernah ditanyakan tapi saya belum pernah dengar jawabannya ini. Masalah wudhu tadi, ini kan dianjurkan kan tidak di ini, tidak di dalam WC. Karena dalam WC kan nggak boleh baca doa Ya. itu. Nah, bagaimana kalau orang itu memang nggak ada tempat wudhu selain di WC, Oh, misalnya iya. di kamar mandi itu? Nah, bagaimana? Boleh nggak? Sah, Tetap cuman sah. makruh. Oh, makruh ya. Makruh itu dalam arti ya kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan ya nggak dosa. Maksudnya doanya gimana Tad? Doanya dalam hati. Oh, oke, ya. Doanya itu. Semua itu kan kita lakukan ketika wudhu insya Allah dalam hati. Kalau pas kumur-kumur doa keselak aja. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, Allahumma. Woi kamu Pak Adi. Nah, insya Allah itu dalam hati ya. Ketika hitung Allahumma arini raihatal jannah ya, dalam hati juga. Ketika wajah Allahumma bayyit wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Nah, ketika tangan itu dirasakan dulu. Itu yang bukan dosa. Makanya ada sebagian wali itu beranggapan bekas air wudhu itu bukan mustamal, mutanajis katanya. Najis kalau gugur campur dosa itu, kelihatan dosa semua itu. Iya wudhu. Nah, bekas nengok tino-tino tuh gugur kalau. Nah, mano bilang mustamal najis tuh katanya. Itu tingkatan mukasyafah wali. Yang bisa melihat dosa berguguran. Kalau kita itu bukan wali, nyuali peli. Ada lagi? Maksud ya.